Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati rekan-rekan majelis guru yang hadir pada kesempatan siang yang berbahagia ini. Assalamualaikum kita haturkan buat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Baiklah, adapun tujuan kita berkumpul di siang hari ini yaitu membicarakan tentang sejauh mana terlaksananya visi dan misi sekolah kita. Jadi untuk lebih kita memahami dan meningkatkan dalam proses belajar dan mengajar serta mewujudkan dan mengimplementasikan, merealisasikan dalam kehidupan kita sehari di sekolah kita khususnya dan pada umumnya di lingkungan masyarakat. Bila di sini kemarin yang sudah kita sepakati bersama berdasarkan analisis dan geografis sekolah kita, di mana sekolah kita ini terletak di daerah rawa. Di sebelah timurnya ada sungai, kemudian mata pencaharian masyarakat atau lingkungan sekitar sekolah kita yaitu banyak yang bertani masyarakatnya, kemudian ada juga yang pengusaha dan lain sebagainya. Maka berdasarkan analisis itu dapat kita simpulkan visi dan misi sekolah kita SD 007 Kurangiran. Adapun visinya terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri dan berwawasan global. Ini visinya. Kemudian misinya kemarin sudah kita sepakati ada 5. Pertama, menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan ajaran agama masing-masing. Itu yang pertama. Yang kedua, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Yang ketiga, mengembangkan bidang ilmu, pengetahuan, dan teknologi berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Yang keempat, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Kelima, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Adapun tujuan dari visi dan misi sekolah kita ini, yang pertama, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Yang kedua, melaksanakan pendekatan pelajaran aktif pada semua mata pelajaran atau tema. Yang ketiga, mengembangkan berbagai kegiatan dalam proses belajar di kelas berbasis pendidikan karakter bangsa. Keempat, menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial yang menjadi bagian dari pendidikan karakter bangsa.
Yang kelima, menjalin kerjasama dengan lembaga lain dalam merealisasikan program sekolah kita. Yang keenam, memanfaatkan dan memelihara fasilitas pendukung proses belajar yang berbasis TIK. Nah, jadi 6 hal inilah yang menjadi tujuan daripada sekolah kita. Ini jelas bahwa visi sekolah kita bertujuan adalah mewujudkan peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan berwawasan global. Ini secara umumnya. Jadi visi itu tertuanglah pada misi yang 5 tadi. Melalui misi inilah kita melaksanakan proses belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan peserta didik kita. Nah, dalam hal ini saya tidak bosan-bosannya mengimbau dan mengingatkan kembali kepada para majelis guru untuk dapat selalu meningkatkan dan mengoptimalkan daripada visi dan misi sekolah kita. Di sini juga saya ingin bertanya, sejauh ini apakah ada kendala ataupun kekurangan yang perlu kita perbaiki bersama. Dalam hal ini saya sangat mengharapkan motivasi, saran, dan kritikan yang sifatnya membangun demi terwujudnya visi dan misi sekolah kita di SD 007 Pelanggeran, Kecamatan Pelanggeran ini. Jadi saya minta kepada Ibu dan Bapak Majelis Guru, kalau memang ada yang perlu kita perbaiki ataupun kita tambahkan, ataupun ada hal-hal yang harus kita siapkan atau harus kita adakan di sekolah kita ini, kira-kira kalau ada ya bisa disampaikan. Jadi kalau ada dari kelas 6, kelas 5, kelas 4 dan seterusnya sampai kelas 1, kalau ada yang perlu ditingkatkan itu, kalau ada kendala-kendalanya di mana, silakan disampaikan. Bu Sari ada? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bapak menyampaikan dari misi kita untuk mencapai tujuan ada 6 kategori ya Pak ya. Kalau menurut saya untuk yang pertama, insya Allah kita sudah menjalankan. Kedua, ketiga yang susah kita menjalankan yaitu nomor 6 Pak. Itu memanfaatkan dan memelihara fasilitas pendukung proses pembelajaran berbasis TIK. TIK ini kan Pak teknologi. Nah, TIK Pak ya. Terus kan kita itu kalau namanya teknologi untuk masalah itu kan itu kita ada AMBK untuk memakai TIK berarti kan ya itu kan Ibu. Terus untuk bahan alatnya itu yang kita tidak ada mencukupi. Itu menurut saya Pak, untuk kita mencapai yang nomor 6 ini mungkin masih agak sulit gitu. Kalau untuk internet, HP itu juga tidak memungkinkan untuk anak-anak tingkat SD. Mungkin itu saja Bapak. Akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain dan dilihat Mas Wija. Baiklah, terima kasih.
saran dan masukan dari Ibu Siti Khadijah oleh kelas 5. Memang selama ini kita ya di daerah kita ini itu jaringan memang kurang memadai, tapi alhamdulillah saat sekarang ini sudah mulai membaik. Jadi ini merupakan kendala kita bersama. Jadi untuk masa yang akan datang mudah-mudahan nanti fasilitasnya ya seperti Chromebook ataupun laptop sebagai memfasilitasi proses belajar anak-anak kita, terutama untuk pelaksanaan AMBK di kelas 5. Memang jumlah siswa kita ini kurang lebih sekitar 70 orang ya, dan kelas 5 itu harus punya laptop ataupun Chromebook. Nah, jadi sejauh ini kita memang mengharapkan itu, tapi masih proses. Walaupun di sekolah kita ada beberapa laptop, tapi masih kurang. Jadi mudah-mudahan nanti untuk kedepannya untuk meningkatkan dan mencapai tujuan daripada sekolah kita ini, mudah-mudahan kita dapat merealisasikannya secara total. Jadi itulah yang merupakan kendala kita di sini. Di AMBK itu memang setiap tahun kita laksanakan. Ya, yang sudah kita melaksanakannya, kita harus nyewa laptop dari sekolah-sekolah terdekat atau kawan-kawan kita yang lain. Jadi selama ini itulah kendala kita di sekolah kita ini. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kerjasama kita yang baik, mudah-mudahan dapat kita benahi dan kita mantapkan lagi. Kemudian dari rekan-rekan yang lain kalau ada silakan. Ini untuk di bulan Maulid ini itu bisa kita nanti melaksanakan sejenis kegiatan keagamaan. Biasanya kita senantiasa selalu ikut serta baik di masyarakat maupun di sekolah kita untuk mengadakan kegiatan hari Maulid ya. Nah, itu salah satu daripada misi atau tujuan dari sekolah kita. Nah, saya rasa yang lain itu yang memang sudah kita laksanakan. Kalau ada silakan, belum kita tutup. Ini untuk mengangkat budaya daerah setempat seperti kerajinan di daerah kita kan ada yang pandai menganyam gitu. Kemudian ada yang pandai bikin tempe, tahu dan lain sebagainya. Itu bisa kita kita bawa nanti anak-anak kita itu, atau kita bikin praktek agar wirausaha bisa ditingkatkan dan tidak hanya sebatas untuk ditandingkan, tapi harapan kita bisa mendunia, bisa kita pasarkan, begitu. Ini harapan kita. Contoh, anak kita suruh membuat kipas dari pandan. Kemudian di daerah kita yang banyak itu tempurung ya, tempurung kelapa boleh dibikin asbak rokok yang bernilai ekonomis. Nah, jadi demikian, kalau ada silahkan ditanyakan, dan kalau memang tak ada maka untuk kegiatan visi dan misi di SD 007 Pelanggaran, maka saya cukupkan demikian dulu.
Dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.